Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus pada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang punya hidup yang kekal, dan aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam kehidupan beriman, saudara-saudara yang terkasih, ada yang disebut titik balik atau titik pertobatan yang sejati. Mungkin kalau secara umum orang Katolik ditandai dengan baptisan, tetapi bisa mungkin juga dengan cara-cara yang lain, sebagaimana yang juga dialami oleh Saulus, yang pada akhirnya ia pun menerima pertobatan sejati karena ia mendapat rahmat berlimpah. Meskipun dia seorang pendosa yang amat luar biasa, justru ia dipergunakan Tuhan untuk menjadi bentara dan juga pewarta Injil yang sangat ulung dan bahkan sejajar dengan para rasul. Dan titik balik pertobatan itu adalah suatu mukjizat yang terjadi di perjalanan di sebuah kota yang dituju di Damaskus atau Damsyik. Di situ bagaimana Allah menampakkan diri secara nyata, yaitu Yesus yang justru memberikan tanda melalui mata yang buta. Lalu Saulus berpuasa, tidak makan, tidak minum selama 3 hari, dan ia mendapat peneguhan dan juga kejelasan tentang arti penampakan atau vision baik dirinya dan juga Ananias. Terjadi suatu kesamaan, kesaksian yang sama-sama berasal dari Allah. Dan disitulah bagaimana Saulus yang akhirnya menjadi Paulus hidup dalam suatu kebenaran yang sejati, dan ia pun suatu saat mempersembahkan hidupnya untuk juga mempertahankan iman demi Kristus yang awalnya ia aniaya dan ia bela mati-matian di kemudian hari. Sebagaimana juga Yesus menegaskan tentang arti bagaimana setiap orang harus makan daging dan minum darahnya. Ini ditandai dengan suatu iman yang harus kuat, karena setiap orang yang percaya pada Yesus salah satunya ditandai dengan mau mengakui dan menerima bahwa setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita diperbarui secara iman, yaitu komuni kudus, tubuh dan darah Kristus. Inilah yang ingin Yesus juga tegaskan untuk hidup kita. Barang siapa memakan dan meminum tubuh dan darahnya diberikan rahmat keselamatan, dan ini perlu diperbarui setiap waktu, setiap hari dan terus menerus, tidak hanya sekedar satu kali lalu cukup, melainkan berulang kali dan bahkan harus sering, supaya Tuhan sendiri yang menguasai dan juga mengajar serta memberikan rahmat serta keselamatan kepada kita semua. Dan berbahagialah kita yang telah bertobat dan juga percaya Yesus sebagai sabda Allah yang hidup, yang telah menebus
dan membawa kita pada rahmat keselamatan. Tuhan berkati kita semuanya.